Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Dan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Lalu apa harapan warga terhadap kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Kita ikuti saat ini, saatnya segmen Warga Bicara. Ada Satrio di sana. Satrio, bagaimana persiapan Gereja Katedral serta bagaimana juga antusiasme warga yang Anda pantau di sana? Ya, Iqbal, Valen, hari ini pemimpin Katolik Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Ia tiba sejak Selasa kemarin dan saat ini tepatnya nanti sore Paus Fransiskus akan melakukan kegiatan di Gereja Katedral Jakarta Pusat untuk bertemu dengan komunitas Katolik seperti uskup dan juga meresmikan organisasi pendidikan Scholas Occurrentes yang ia bangun saat ia masih menjadi uskup di Argentina. Dan saat ini kondisi di depan Gereja Katedral pengamanan sudah diperketat, di mana tadi kami melihat ada Pas Pampres dan juga tim Brimob yang sudah mengamankan Gereja Katedral ini sejak tadi pagi. Walaupun memang kegiatan Paus Fransiskus di Gereja Katedral ini masih akan berlangsung sore hari nanti. Dan selain pengamanan juga tadi kami melihat banyak sekali warga yang datang dari berbagai daerah untuk menunggu dan melihat Paus Fransiskus yang nanti akan melakukan kegiatan di Gereja Katedral ini. Dan seperti inilah kondisi di depan Gereja Katedral. Lalu lalu lintas memang masih terpantau lancar dan belum ada penutupan atau penyekatan jalan sampai nanti kegiatan dimulai. Dan kami akan coba mengajak Anda untuk berbincang dengan warga yang sudah hadir di Gereja Katedral ini. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Ibu dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Lani Yosep. Lani Yosep, Ibu? Aku Ibu Ernawati. Ibu Ernawati, Ibu? Merce. Baik, Ibu, aku mau nanya nih, Ibu Lina, Ibu Merce, dan Ibu Ernawati datang dari mana dan kenapa alasannya datang ke Gereja Katedral ini, Bu? Kami sangat senang sekali, gembira sekali menyambut kedatangan Paus. Dalam hati kecil kami berniat untuk melihat Bapak Paus, walaupun kami tidak mendapat undangan, karena kami maklum, memang tidak harus penuh gitu, harus datang ke GPK atau kemana. Yang penting kami bisa menerima berkat dari Bapak Paus, say hello, begitu aja kami udah puas. Karena menurut kami itu kedatangan Paus semoga membawa berkah dan damai bagi negara Republik Indonesia. Persaudaraan, keakraban antar umat beragama akan lebih terasa di Indonesia saat ini. Begitu, terima kasih Tuhan Yesus. Baik, jadi Ibu mau dada-dada aja nih sama Paus Fransiskus nanti di sini nih, Bu. Kalau Ibu Ernawati atau Bu Merce mungkin? Sama, mau ketemu cuma buat dada. Kalau Ibu Ernawati sama biar bisa juga kita terima berkat dari Bapak Paus ya, dan semoga Bapak Paus bisa menjadi teladan buat kita para pemimpin yang ada di Indonesia ini dengan kerendahan hatinya. Itu yang kami harapkan, kiranya Bapak Paus juga terus menjadi teladan bukan cuma di Indonesia, buat di seluruh dunia itu. Dan kiranya Bapak Paus selalu sehat dan sentosa gitu. Kiranya Bapak Paus diberkati Tuhan. Amin. Waktu tahun 89 ada Bapak Paus, Bapak John Paul II datang ke Indonesia. Itu pun terasa banget berkahnya buat keluarga-keluarga di sini. Semoga Bapak Paus selalu sehat dan kedamaian selalu ada di dalam dunia ini, khususnya negara Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kalau ada di Indonesia juga ya. Ya, Bu. Nah, itu tadi antusiasme masyarakat Iqbal dan Valen dalam menyambut Paus Fransiskus yang nantinya akan melakukan kegiatan, akan bertemu dengan komunitas Katolik dan juga meresmikan organisasi pendidikan yang ia bangun di Gereja Katedral ini pada sore hari nanti. Dan selain itu, mengawali tur apostoliknya ke beberapa negara di Asia Tenggara, Paus Fransiskus ini memilih Indonesia sebagai negara pertama yang ia kunjungi untuk melakukan tur apostoliknya. Selain Indonesia, nantinya ia akan menuju ke Papua Nugini, Singapura dan juga Timor Leste. Dan menurut Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo juga ia menyebut bahwa ada 3 alasan setidaknya mengapa Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai destinasi tur apostoliknya, di mana ia meneguhkan hubungan baik antara Vatikan dan Indonesia dan meneguhkan perkembangan gereja di Indonesia serta keadaan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia yang harmonis. Nah, dalam kunjungannya ke
Indonesia ini ada tema yang diangkat oleh Paus Fransiskus, yaitu adalah faith, fraternity, dan juga compassion, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah iman, kemudian persaudaraan, dan bela rasa. Memang menurut Uskup Agung Jakarta, bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang beriman. Sementara itu, ia juga menyebut bangsa Indonesia juga bangsa yang memiliki persaudaraan yang kuat dan juga bela rasa yang tinggi, sehingga tema ini diangkat untuk menjadi tema tur apostolik dari Paus Fransiskus ke Indonesia saat ini. Selain tema dari faith, fraternity, dan compassion, sejumlah isu penting juga akan dibawa Paus Fransiskus seperti kemanusiaan dan juga lingkungan, termasuk konflik kekerasan terhadap anak dan perempuan serta eksploitasi manusia, di mana memang selama kepemimpinan dari Paus Fransiskus ini, isu kemanusiaan, isu anak, dan isu-isu ini menjadi perhatian khusus Paus Fransiskus selama ia memimpin. Dan ini akan menjadi isu yang akan dibawa ke Indonesia, sehingga diharapkan Indonesia juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang selama ini diperjuangkan oleh Paus Fransiskus. Dan selain itu juga ada sejumlah pesan perdamaian dari Paus Fransiskus untuk dunia, yakni kerukunan antar umat beragama dan akhiri kekerasan dan konflik serta kemanusiaan dan persaudaraan. Ini adalah poin-poin penting dan pesan dari Paus Fransiskus yang ingin ia sampaikan kepada dunia, salah satunya Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan salah satu mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga konflik serta kemanusiaan dan persaudaraan ini harus terus dijaga di dalam negara Indonesia ini. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia juga tadi disambut hangat oleh masyarakat, dan tentu kita nantikan nanti bagaimana kegiatan Paus Fransiskus saat ia mengunjungi katedral ini untuk menemui komunitas Katolik dan juga meresmikan Sekolah Occurrentes, yaitu pusat pendidikan yang ia bangun pada saat ia menjadi uskup di Argentina. Nah, ini adalah karangan bunga dari berbagai masyarakat, dari berbagai organisasi yang memberikan selamat terhadap peresmian dari Sekolah Occurrentes yang nantinya akan diresmikan oleh Paus Fransiskus itu sendiri di Gereja Katedral, tepatnya di Geraha Pemuda di Kompleks Gereja Katedral pada sore hari nanti, usai ia menemui komunitas Katolik di Gereja Katedral ini. Ini beberapa karangan bunga yang dikirim untuk memberi selamat atas resminya Sekolah Occurrentes. Dan Iqbal, Sekolah Occurrentes ini tujuan utamanya diciptakan oleh Paus Fransiskus adalah untuk menciptakan pertemuan budaya yang menyatukan generasi muda dari berbagai latar belakang dan pengalaman pendidikan yang menghasilkan langkah nyata untuk perubahan dunia. Dan Sekolah Occurrentes sudah dibangun atau dibuat oleh Paus Fransiskus sejak 2013 dan akan membuka kantor regional pertamanya di Indonesia nanti. Nah, ini dari salah satu masyarakat, ada Airin Rahmidiani yang memberikan selamat datang untuk Paus Fransiskus yang baru saja tiba di Indonesia pada hari kemarin. Ia tiba menggunakan pesawat komersil dan menolak untuk menginap di hotel serta menolak untuk menggunakan kendaraan mewah. Kedatangannya dapat menjadi teladan bagi masyarakat, yaitu kesederhanaan yang dapat diteladani oleh masyarakat Indonesia. Dan nanti rencananya agenda hari ini ia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, dan setelah itu akan menuju ke Gereja Katedral untuk melakukan kegiatannya. Sementara demikian, Iqbal. Baik, Satrio Adi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Tadi kita lihat memang ini beragam. Ada antusiasme sudah terlihat, tidak hanya karangan bunga. Tadi banyak lintas agama juga datang ya? Yang datang menunggu di depan, di atau sekitaran Gereja Katedral ya, Iqbal. Memang di dalamnya ada apa sih, Valen, untuk menyambut Paus Fransiskus ini? Nah, jadi sudah banyak persiapan juga, Iqbal. Salah satunya, jadi kalau misalnya kita mau dapat informasi terkini ya, Iqbal ya, bacalah koran Media Indonesia. Betul, nah, di Media ada apa Indonesia, di sana? pemirsa, ini dijelaskan bagaimana persiapan sudah dilakukan. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kursi, Iqbal. Kursinya jadi kenapa yang berbeda dengan negara lain apa? Yang berbeda dari negara
lain adalah kursi yang disiapkan untuk Paus Fransiskus besok misa dan juga memberikan pidatonya di katedral itu disiapkan sesuai dengan permintaan dari Vatikan. Dan yang jelas ini terbuat dari rotan dan kayu jati karya siswa SMK Pendidikan Industri Kayu Jati Atas atau PIKA Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Paus. Biar Indonesia banget, experience-nya lengkap gitu ya. Betul. Oke, itu juga menjadi simbol kesederhanaan kalau dari material dari kursi itu dibuat oleh SMK. Dan juga kemarin kalau kita lihat media sosial ya, di sosial media itu banyak sekali postingan yang sepertinya mengapresiasi kesederhanaan, kebersahajaan dari figur Paus ini. Tadi yang pertama soal jam tangan, yang harganya 124.000 ya, sekitar 124.000. Kemudian mobil yang digunakan tidak menginap di hotel berbintang 5. Betul, tapi di kedutaan Vatikan. Jadi sebenarnya simbol-simbol itulah yang kita harapkan muncul dari pemimpin kita di Indonesia. Tapi tidak apa-apa, mungkin ke depannya mungkin bisa lebih terinspirasi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.